Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan pada kali ini kembali gue akan membawakan kisah-kisah horor buat kalian semua. Buat yang baru berkunjung, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya, karena itu semua gratis. Oke, udah beberapa hari ini memang gue nggak konten karena kesibukan nih. Gue juga lagi ngisi waktu sambil mau ngerjain tugas juga, jadi nggak ada salahnya gue konten buat besok untuk begini. Langsung aja, cerita kali ini storytelling yang berjudul tentang misteri hantu rumah tua. Misteri hantu rumah tua. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, berikut adalah ceritanya. Pada tanggal 3 Maret 2019, cerita berawal dari perpisahan akhir penghujung tahun di masa kami SMA. Kami ada skuad yang telah bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya di sebuah SMA swasta, yaitu SMA 1 Muhammadiyah Bandung. Kami pun memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada Dipa yang sangat taat beribadah, Sania yang tubuhnya sangat lemah terhadap hal yang mistis, Melody si pemberani, Melody itu nama orang, Toro yang biasa-biasa saja, Arif yang dapat melihat hal-hal yang berbau mistis, dan Rapip yang pendiam. Di akhir tahun 2018 ini kami berencana ingin mengadakan camping yang berbeda dari camping yang berbeda. Yang berbeda dari camping yang ada pada umumnya, yaitu camping yang menguji nyali dan menantang untuk melihat sesuatu hal yang gaib di sebuah rumah atau villa tua di daerah Lembang, Bandung. Berhubung kami mengadakan perpisahan, kami juga akan melakukan vlog sebagai dokumentasi perjalanan kami. Konon katanya, villa yang berada di daerah Lembang, Bandung tersebut diserahkan kepada Pak Sukirman oleh majikannya karena pemilik asli rumah tua tersebut sudah meninggal, dan seluruh aset rumah beserta anak majikannya diamanahkan kepada Pak Sukirman. Anak dari majikannya tersebut juga mengalami gangguan mental karena kehilangan adik beserta orang tuanya. Cerita kami pun dimulai dari sini. Oke teman-teman, itu mungkin prolog aja. Ini masuk ke cerita intinya. Cerita ini jadi nanti gue bacain per lokasi ya. Bagian pertama ini di rumah Arif. Dipa, jadi rencananya kita mau camping di mana nih? Kata si Toro. Iya, kemana ya? Aku juga bingung. Melody, aha, gimana kalau kita camping di kampung seberang? Gimana? Sania, emang ada apa? Tanya. Ada sesuatu yang sangat menantang untuk kita. Ya, sekalian buat vlog juga lah, buat dokumentasi gitu. Walah, apalagi nih? Jangan macem-macem deh Mel, kata Hujer. Tenang, nggak ada apa-apa kok. Gimana, setuju nggak? Kalau nggak jelas, aku nggak setuju. Iya, aku juga. Terakhir si Rapi bilang aku juga. Lanjut. Hus, jangan berisik dong. Oke, kalau kita mau tahu apa yang ada di kampung seberang, besok kita ke sana. Bakal gue tunjukin tempatnya di mana, kata Melody. Jangan yang aneh-aneh Mel. Iya, tenang aja. Setelah berbincang-bincang, mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap mensurvei villa di Lembang, Bandung tersebut. Hingga keesokan harinya,
Nah, ini diskusi ini ada tanya jawab, cuma gua nggak bacain teman-teman karena gua rasa ya garing aja kalau gua bacain ya. Jadi ada kayak pokoknya tokoh kayak Melody, si Arif dan semuanya itu mungkin intonasinya gua kalian bisa dengar itu naik turun lah, berarti itu tanya jawab ya. Oke, kita lanjut. Di rumah Arif. Assalamualaikum Rif. Waalaikumsalam Mel. Ayo masuk. Udah pada ngumpul ya? Bagus deh, yuk kita berangkat sekarang. Ya, yuk. Mereka pun memulai perjalanan ke daerah Lembang. 2 jam kemudian mereka pun tiba di sana. Villa Lembang, Bandung. Nah, ini udah di lokasi. Melody sedang ngevlog. Melody dengan ngevlog kayak. Jadi si Melody ini memang niat banget dia buat ngevlog di villa itu. Ya sebatas dokumentasi sebenarnya, bukan buat konten juga. Halo guys, welcome back to my channel, kata dia. Kali ini kita lagi di Villa Lembang, Bandung. Jadi ceritanya kita lagi mau adain camping yang berbau-bau mistis gitu. Perjalanannya lumayan jauh, itu dari pusat kota ke pedesaan. Nah sekarang, jauh banget. Iya nih Mel, mendingan kamu tunjukin aja langsung 4 yang kamu maksud itu. Iya Mel, daripada gue mati penasaran. Iya, sambil berjalan. Nah, itu tempat yang gue maksud sambil menunjuk ke rumah tua itu. Apa? Rumah itu? Iya, kenapa lo takut ya? Tuh, ya. Hah? Be aja tuh. Tuh ada bapak-bapak yang lagi nyapu. Oh ya, pas banget. Ayo kita samperin. Tunggu, sambil menahan teman yang lain. Mending gak usah deh. Lo kenapa San? Takut aja sih. Kenapa takut? Kan cuma nanya. Iya sih, tapi udah ayo, jangan parnoan gitu deh kamu San. Sambil berjalan menuju rumah tua. Ini si Melody sama Pak Sukirman ya. Gue bacain ini aja ceritanya. Permisi Pak, iya ada apa ya? Bapak pemilik rumah ini ya? Iya, kenapa nak? Kenalin Pak, saya Melody. Dan ini teman-teman saya. Ini Sania, Dipa, Arif, Toro, dan Rapid. Ya, saya Pak Sukirman. Ada apa nak? Datang kemari. Ini Pak, kami mau adain camping, tapi pengen camping kali ini yang menantang buat kami Pak. Terus ngapain kalian datang ke sini? Ini kan bukan tempat camping, bukan gitu Pak. Maksud Melody itu kami mau adain camping di rumah ini. Oh tidak bisa, kata Pak Sukirman. Loh kenapa nggak bisa Pak? Pokoknya nggak bisa. Udah pulang sana kalian, sambil mengusir Melody. Usir dulu. Tapi Pak, kami mohon Pak, tidak bisa. Ya. Pak, please, kata Toro. Kalian tidak akan betah di sini. Tiba-tiba keluar seorang anak laki-laki yang kelihatan lebih tua dari Melody dan teman-temannya. Anak laki-laki itu keluar dengan membawa boneka. Kenapa nggak betah Pak? Molly melanjutkan pembicaraannya. Mel, siapa tuh? Bisik Molly. Abil, kenapa kamu keluar? Kan udah Bapak bilang kamu jangan keluar. Siapa itu Pak? Kalian nggak perlu tahu. Udah saya bilang pulang sana. Loh Pak, please, kami nggak akan ganggu anak itu. Oke lah kalau begitu, tapi kalian juga harus berkenalan dengan anak ini. Abil, kesini kamu. Ini anak Bapak? Bukan, dia anak majikan saya. Kenalin, namanya Abil. Ayo salam. Mereka pun bersalaman sambil mengenalkan nama mereka masing-masing. Abil, masuk sana. Pak, tadi Bapak bilang dia itu anak majikan Bapak. Sekarang majikan Bapak mana? Nah itu dia, majikan saya sudah meninggal. Jadi rumah ini diserahkan ke saya. Anak-anaknya pun akhirnya saya yang jaga. Anak-anak
anak-anak, bukannya cuma satu tadi anaknya. Jadi Pak Sukirman bilang anak-anak, cuma si Dipa ini salah satu temennya si Melody tanya tuh. Ya sebenarnya Abil punya adik namanya Sarah, tapi dia udah meninggal, makanya Abil jadi anak seperti itu. Kenapa gara-gara adiknya meninggal dia bisa seperti itu? Dia stres ditinggal mati orang tuanya. Jadi dia tidak mau adiknya juga tinggalin dia. Tapi ternyata dia juga meninggal, makanya dia jadi begitu. Emangnya adiknya meninggal karena apa? Tiba-tiba datang seorang perempuan, namanya Bu Pilma. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pilma, ayo masuk, mau ketemu sama Abil ya? Iya Pak, tapi mereka siapa Pak? Oh ini, mereka minta camping di rumah ini. Camping Pak. Kenalin, ini Mbak Filma, dia sudah seperti saudaranya Abil. Mereka pun bersalaman sambil mengenalkan nama mereka masing-masing. Oh, kalian mau camping di sini. Memangnya ada yang menarik dengan rumah ini? Menurut saya rumah ini sangat menarik Mbak, ya enggak? Iya Mbak. Ya sudah kalau begitu, saya masuk dulu ya. Oke Mbak, ya udah Pak, kami juga mau balik, besok kami datang lagi Pak. Iya Pak, besok kami pulang, besok kami mulai camping di sini, kata Dipa. Ya udah, hati-hati di jalan ya Nak. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah tua itu. Petualangan pun dimulai hari ini. Ketika mereka masuk ke rumah tua, Arif terlihat sedikit aneh. Ide soundtrack horor. Kenapa lo Rit, kok aneh gitu? Kata si Toro. Gak ada apa-apa kok, gue cuma ngerasa ada hal yang aneh di rumah ini. Itu mungkin hanya perasaan lo aja. Ayo kita masuk. Mereka pun masuk ke sebuah kamar tempat mereka tidur pada malam harinya. Berbincang-bincang di kamar itu, kemudian datang Pak Sukirman. Bagaimana dengan hari ini? Kami belum merasakan hal-hal yang aneh Pak di rumah ini. Baguslah kalau begitu. Ada yang mau saya sampaikan dengan kalian. Jangan pernah sekalipun kalian menyentuh barang-barang di rumah ini. Jadi teman-teman, ini ada larangan bahwa mereka tuh nggak boleh nyentuh semua barang ada di dalam rumah ini, di rumah yang angker ini. Kenapa Pak? Pokoknya kalian turuti saja perintah saya. Oke Pak. Kemudian Pak Tarno keluar dari kamar itu, dan Jojo pun pergi bermain ke kamar Albil. Pip, Pip, temenin aku buang air kecil yuk. Gue ikut. San, Mel, kita ke kamar mandi dulu ya. Kemudian mereka pun pergi bertiga. Hanya Sania dan Melody yang tinggal di kamar itu. Sementara Melody membersihkan kamar inapnya. Tak lama Sania merasakan keanehan di kamar itu. Soundtrack Danur. Sania merasakan keanehan dan melihat-lihat sekeliling kamar. Melody yang sedang menyapu kemudian berbalik melihat siapa yang gelisah. Kamu kenapa San? Ada yang aneh di kamar ini. Aneh apaan sih? Be aja, jangan parnoan gitu deh. Melody pun berbalik melanjutkan pekerjaannya, dan tiba-tiba Sania memegang bahu Melody dengan mata yang tajam, diiringi dengan teriakan keras dan hampir mencekik leher Melody. Di saat itu Sania sama sekali kerasukan hingga tidak bisa mengontrol dirinya. Saat menuju kamar, Toro, Arif, dan Rapip mendengar teriakan yang sangat keras di kamar inapnya. Mereka pun bergegas berlari untuk melihat situasi di kamarnya. Sania memegang bahu Melody. Melody berbalik perlahan. San, lo kenapa? Sania, lo sadar?
Sania, aku Melodi, tolong. Nah, dia minta tolong nih. Toro, Arif, dan Apip. Toro, Arif, dan Rapip mendengar teriakan yang sangat keras di kamar genapnya. Mereka pun bergegas berlari untuk melihat situasi kamarnya. Hah? Terkejut dengan melepaskan cengkeraman Sania dari Melodi sambil menyadarkan Sania dari kerasukan. Lo kenapa, San? Iya, San, lo kenapa? Sadar, woi. Memegang kedua bahu Sania. Mel, kamu gak apa-apa? Ah, bernapas lega. Untung aja kalian dorong cepet. Kalau enggak, entah apa yang terjadi sama gue. Tiba-tiba Sania berbicara. Ngapain kalian datang ke sini? Sania sedang kerasukan dengan suara melenceng dari suaranya dan tatapan yang tajam. Sambil menjauhi Sania, Rip, kayaknya ada yang gak beres sama Sania. Dia kerasukan. Kamu tahu kan dia gimana? Perlahan mendekat Sania. Saya Arif Kyoshi. Mohon jangan ganggu teman saya. Maaf. Mungkin kedatangan kami di sini mengganggu kamu. Kamu ini siapa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum aku melakukan hal-hal yang membahayakan diri kalian. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Sania pingsan. Ternyata hantunya udah keluar. San, sadar San, ini air putih sama minyak kayu putihnya. Sudah siuman, kalian kok ada apa ini? Kenapa aku tidur? Aku kenapa? Lo kerasukan. Tapi hantu yang masuk ke dalam diri lo nggak mau bilang siapa dirinya. Apa kerasukan? Kenapa bisa? Udah, nggak usah dibahas lagi. Tapi guys, kalian dengarkan apa yang dibilang sama tuh hantu. Dengar. Nah, berarti kita harus pindah dari sini. Emang dia bilang begitu? Iya, San. Kan udah gua bilang, mending gak usah kesini. Tapi ngomong-ngomong, Ripa kemana ya? Iya ya, kemana itu anak? Kok lama banget? Tak lama kemudian Dipa pun tiba. Hai guys, maaf nunggu lama. Lo kemana sih, Pak? Lama banget, banyak yang udah terjadi di sini. Maaf, tadi aku main ke kamar Kak Abil. Emang apa yang terjadi? Sania kerasukan. Apa? Kerasukan? Iya, dan kita harus segera pergi dari rumah ini. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Melodi pun membukanya. Mbak Pilma, ada Pak Tarno juga. Ayo masuk Mbak, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalian sedang apa? Nggak jalan-jalan? Jalan-jalan kemana Mbak? Itu Sania baru aja kerasukan. Hah? Kok bisa? Sania emang yang paling lemah di antara kami Mbak. Jadi hantu bisa dengan mudah masuk ke tubuhnya. Dan kami juga harus pergi dari sini Mbak. Kata Pak Sukirman, pergi. Untuk apa kalian pergi dari sini? Kalian takut? Katanya mau uji diri. Katanya mau yang menantang. Yang kayak ginilah yang harus kalian hadapi. Jadi kalian harus selesaikan semua yang terjadi di sini. Nah, jadi nih teman-teman, karena mereka ini nantang, ketika ada kejadian kayak gini, malah Pak Sukirman ngelarang mereka untuk pergi. Malah disuruh selesain dulu nih masalah yang ada. Kita lanjut. Benar juga, kita kan memang mau menguji nyali, iya kan? Tapi gue nggak mau kita pulang aja yuk. Nggak bisa San, kita harus tetap jalanin ini semua. Tapi setuju. Nah gitu dong, kata Mbak Pilma. Ya udah, aku balik ke kamar Abil dulu ya, dengan perasaan yang tidak tenang. Pak Sukirman, ya memang harus seperti itu. Pak Tarno pun juga pergi meninggalkan kamar itu. Kemudian mata Arif tertuju pada sebuah buku yang terlihat cantik di atas meja. Kamu lihat apa Rip? Itu buku. Cantik ya bukunya. Sambil menunjuk buku yang ada
di atas meja. Jangan diambil. Ya Arif, kamu nggak ingat sama pesan Pak Sukirman? Tapi kan cuma pengen lihat aja. Arif tak mendengar perkataan teman-temannya. Dia pun tetap melihat buku cantik itu. Ternyata itu buku diare. Perlahan-lahan lembar demi lembar dibuka oleh Arif hingga dia berhenti di sebuah halaman. Dia pun membaca isi diare itu keras-keras. Arif membaca buku diare milik Sarah. Arif, lo kok baca diare itu? Melody baru sadar bahwa Arif telah membaca diare itu. Berarti buku ini milik adanya Abil, dan berarti Mbak Filma itu sahabatnya dia, berkata dengan suara kecil. Tak lama kemudian Pak Tarno sudah berdiri di depan pintu kamar. Arif pun segera menutup buku itu. Dan dia pura-pura menyentuh barang apapun. Dan dia pura-pura tidak menyentuh barang apapun. Nah, Pak Sukirman datang nih. Kenapa kalian belum tidur? Tidur sekarang. Iya Pak. Pak Tarno pun pergi meninggalkan mereka. Meskipun segera tidur, selang beberapa jam, ketika mereka sedang tidur, Arif terbangun. Entah apa yang membuat Arif terbangun. Ketika Arif bangun dari tidurnya, ia melihat seorang perempuan dengan rambut panjang. Ia sontak terkejut dan berusaha membangunkan teman-temannya. Tapi apa boleh buat, ia tak berhasil membangunkan teman-temannya, dan Arif terpancing untuk berbicara di luar kamar dengan hantu tersebut. Perempuan itu berbicara dengan Jehan. Siapa yang menyuruhmu memegang dan membaca buku diare itu? Aku nggak sengaja membacanya. Aku minta maaf. Sudah aku bilang, kalian pergi dari sini, kata Sarah. Tapi Pak Sukirman dan Mbak Filma melarang kami untuk pergi. Saya tidak mau dengar alasan apapun. Besok kalian harus pergi. Jika tidak, aku akan melakukan hal-hal yang dapat merenggut nyawamu. Bingung dan terkejut si Arif. Kemudian hantu itu menghilang. Tiba Arif pun kembali mencoba tidur dengan perasaan yang takut dan kebingungan. Keesokan harinya Arif menceritakan apa yang dialami tadi malam dengan teman-temannya. Nah, gitu ceritanya. Berarti hantu itu adiknya Abil. Kan udah aku bilang kemarin pas aku baca diare itu, Mel, kita balik sekarang yuk. Aku takut didatengin lagi sama hantu itu. Gimana kalau kita datangin Pak Sukirman, kita tanyain tentang adanya Abil, gimana? Bisa? Ayo. Mereka pun pergi menemui Pak Tarno, tetapi Arif tidak ikut dengan mereka. Katanya nanti dia akan menyusul. Ternyata Arif masih penasaran dengan isi diare itu. Tak peduli tentang hantu itu datang lagi ataupun tidak. Dia membuka halaman selanjutnya di buku diare itu. Arif membaca kembali buku dari diare milik Sarah itu. Jadi Sarah ini adanya si Abil. Ternyata dia bunuh diri. Ini tidak bisa dibiarkan. Arif pun pergi ke tempat Pak Sukirman. Alangkah terkejutnya Arif melihat Kak Abil sudah tidak seperti dulu lagi. Dan ternyata Sania sedang kerasukan. Pip, Sania kenapa? Ya salah kerasukan. Maaf, aku mohon. Kamu beritahu namamu. Oke, aku Sarah. Sarah, kamu Sarah adikku? Ya Kak. Kenapa masih di sini? Sarah, mereka cuma mau uji nyali di sini. Mereka juga tidak mengganggu kakak kok. Tetapi aku tidak suka mereka ada di sini, terutama sama dia, sambil menunjuk ke arah Arif. Dia berani menyentuh barang milik pribadiku. Nah ini nih teman-teman, makanya tadi dia dilarang sama Pak Sukirman
Kenapa alasannya dilarang? Karena ini Pak Sukirman tuh udah tahu bahwa hantunya si Sarah itu nggak suka mereka itu ataupun siapapun yang bukan yang dikuasakan rumah itu ya untuk menyentuh barang ada di situ. Makanya dia kesel lah ibaratnya hantunya. Maaf, tapi aku penasaran, kata si Arif. Diam kau. Dan kau Pilma, aku tidak suka kau dekat dengan kakakku. Kau pergi dari kehidupan kakakku. Tapi Sarah, kata si Abil nih adanya. Tapi Sarah, kakaknya. Tapi Sarah, Pilma udah kakak anggap sebagai adik kakak sendiri. Kakak mohon kamu mengerti kakak. Kakak udah kehilangan kamu. Cuma Pilma satu-satunya yang kakak anggap saudara sendiri. Nah, jadi nih antara antu si Sarah dan kakaknya Abil itu mereka sebenarnya kontroversi ya dengan kedatangannya Mbak Pilma ini. Oke, kita lanjut. Tapi Kak Sarah, kakak mohon kamu jangan ganggu kami lagi. Kakak mohon kamu kembali ke alammu. Tapi Kak, aku tidak ingin kakak tersakiti nantinya. Tidak akan Sarah, buktinya kakak sekarang udah sembuh. Ini semua berkat Pilma dan mereka juga. Kata Mbak Pilma, Sarah aku mohon kamu maafin aku. Aku tidak tahu kalau kamu cinta sama Andre. Hah? Aku baru tahu ketika kamu sudah meninggal. Sekarang aku udah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan Andre. Aku mohon kamu mau maafin aku. Tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkan kamu. Hatiku terlanjur tersakiti olehmu. Soundtrack Rosa, hati yang tersakiti. Udah apaan soundtracknya? Oke, kita lanjut teman-teman. Pilma hanya terdiam dan merasa bersalah. Sarah pun keluar dari tubuh Sania. Mereka semua terkejut karena Sarah tidak mau memaafkan Pilma dan tidak meminta izin ketika ingin keluar dari tubuh Sania. Keesokan harinya, Pilma mengetuk pintu. Membuka pintu. Mbak Pilma, ada apa Mbak? Saya cuma mau bilang, lebih baik kalian kembali ke rumah masing-masing. Camping kalian dihentikan sampai di sini. Loh, Mbak, kenapa mendadak gitu? Itu semua sudah saya pertimbangkan dengan baik. Saya juga takut kalau Sarah akan mengganggu kalian lagi semenjak kejadian semalam. Nah, jadi sebenarnya Mbak Pilma tuh nyuruh mereka untuk pergi juga karena ya itu tadi si antunya si Sarah ini udah mulai bikin rusuh lah. Karena dia nggak suka mereka tuh ada di situ, pada datang. Tiba-tiba datang Pak Sukirman. Iya, kalian pulang saja. Ya udah, kami akan pulang hari ini juga, kata Melody. Kemudian mereka membereskan barang-barang mereka dan meminta izin dengan Pak Sukirman dan Pilma. Pak, Mbak, kami mau izin pulang ya. Makasih atas sumbangan rumahnya. Ya, sama-sama. Makasih juga udah mau temenin Abil. Kalian hati-hati ya. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Pilma dan Pak Sukirman. Waalaikumsalam. Mereka pun pulang dengan hati yang tidak tenang. Mereka merasa cemas akan Pilma. Selang beberapa minggu kemudian mereka kembali lagi ke rumah tua itu untuk menjenguk Pilma, Abil dan Pak Tarno. Mereka pun masih penasaran dengan Sarah. 1 minggu kemudian, kata si Melody, Assalamualaikum Pak Sukirman. Pak Sukirman, kok nggak ada yang jawab ya? Kita masuk aja, tapi nggak sopan tahu. Udahlah, nggak apa-apa, kita masuk aja. Ya udah deh. Mereka pun membuka pintu rumah itu dan ternyata terdengar suara teriakan di dalam rumah. Ampun Sarah, aku minta maaf. Sarah mencekik Pilma. Tidak akan kubiarkan kamu hidup, kata si Sarah. Kak Abil, tolong aku. Jangan coba-coba tolong dia.
Kata si Abil, tak tahu mau berbuat apa. Nah, si Abil juga bingung nih. Kata si Arif, Mbak Sarah, jangan dong Mbak, kasihan Mbak Filma. Sarah, kamu jangan ikut campur. Tak lama kemudian Filma terjatuh, Sarah pun menghilang. Molly pun memeriksa keadaan Filma. Dan ternyata Filma telah meninggal dunia. Kata Melody, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa Mol? Mbak Filma kenapa? Dia meninggal. Apa? Gak mungkin. Hah? Filma meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu semua mereka pada mengucapkan. Mata Filma pun ditutup oleh Melody. Akhirnya dendam Sarah pun terbalaskan. Filma meninggal di tangan Sarah. Abil bundir. Pak Sukirman melarikan diri dan satu dari sahabatnya yaitu Arif bundir tanpa alasan. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang sedih. Mereka sangat menyesal mengadakan kegiatan camping ini. Seharusnya mereka mengadakan perpisahan untuk bersenang-senang, malah bukan mencari masalah. Sampai-sampai nyawa sahabatnya melayang. 40 hari kematian sahabat mereka yaitu Arif. Mereka berniat berziarah ke makam untuk mendoakan dan meminta maaf kepada Arif. Tempat pemakaman umum sambil memegang batu nisan Arif. Rip, kita ada di sini. Rapip, iya Rip. Maafin aku ya Rip. Aku yang salah. Aku yang ngajak kalian semua buat uji nyali. Aku nggak nyangka akan terjadi hal seperti ini. Gue nyesel guys. Maafin gua. Bukan cuma kamu Mel, kita semua yang udah sok tahu datang ke rumah tua itu. Iya Mel, memegang bahu Melody, kata si Dipa. Melody, semoga kita bisa ambil pelajaran berharga di kehidupan selanjutnya. Bahwa karma itu seperti hujan. Kita tak pernah tahu kapan datangnya. Sekali datang akan membasahi hati dan penyesalan. Akhirnya mereka pun sadar bahwa penyesalan selalu ada di belakang. Dan waktu tidak dapat berputar kembali. Sekian. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sorry banget kalau pembawaan storytelling gue agak kurang tersusun, kurang rapi. Dan gue juga lagi nggak pakai mic juga karena emang ini mendadak. Dan gue rasa kalian terhibur dengan cerita ini. Dan gue janji bakal kembali nanti bawain cerita-cerita yang mungkin lebih serem dan lebih membuat bulu kuduk merinding. Mungkin nanti gue mau coba angkat cerita tentang podcast yang udah dinaikin ya di beberapa channel YouTube setelah gue nonton. Dan sesuai dengan ingatan aja nanti gue ceritain ulang pada kalian semua. Jangan lupa di support channel ini Baper TV. Makasih banyak udah join dari awal sampai akhir. Akhir kata gue pamit dari Kota Depok. Salam leading, salam gue streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.